Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa Muhammadu ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Heri selaku Shahibul Bait, yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus beristiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati Bapak Haji Dodi selaku penasehat DKM Masjid Jami Darussalam dan asatidul asatidah Ustadz Nawa, Ustadz Ucup dan yang lainnya, dan para jamaah Ratib Al-Atos yang setiap, dan ketua, maaf ketinggalan, ketua Ratib, aduh, punten Pak Ketua. Bapak Andi yang saya hormati selaku ketua Majelis Ratib DKM Masjid Jami Darussalam, dan para jamaah sekalian yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama, mari kita sama-sama panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah berkat limpahan kudrat dan iradah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa memenuhi undangan Bapak Heri, dan di samping kegiatan setiap malam minggu pun ya ini salah satu undangan dari Shahibul Bait gitu kan. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Shahibul Bait juga mudah-mudahan diangkat penyakitnya lagi karena lagi kurang sehat Pak Heri ya. Insya Allah Pak Heri sakitnya akan sebagai penggugur dosa bagi Pak Heri sendiri. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada baginda alam kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'ut tabi'in, dan kita selaku umatnya hingga yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pada malam minggu ini saya bisa hadir di Majelis Ratib, dan mohon maaf minggu kemarin mengawali Ratib dari rumah ke rumah saya tidak bisa hadir karena ada keperluan di Kerawang. Alhamdulillah untuk malam ini bisa hadir. Kita lanjut untuk pembahasan kita yang mungkin sudah jauh tidak dibahas ya gitu. Kita sekarang memasuki di sini masih surat Al-Baqarah ayat 38-39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a huda fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dalam tafsirannya di sini Hasbul Siddiqi menerangkan qulna ihbitu minha jami'an. Nah, Allah berfirman qulna ihbitu. Katakan, kata Allah berfirman, turunlah ihbitu gitu kan. Ihbitu kalau kita melihat dari kaidah nahwu shorof, ihbitu di sini adalah jamak mudzakkar salim. Jadi perintahnya ke banyak orang. Qulna ihbitu minha jami'an. Perintah di sini, turunlah engkau semua dari surga. Perintah Allah pertama kepada Nabi Adam, kepada istrinya, dan kepada iblis.
Sehingga di sini perintahnya ihbitu gitu. Qul nahbitu minha jami'a gitu. Minha jami'an, kalian semua turunlah dari sini. Turunlah kamu semua dari surga, katanya. Allah merintahkan Adam, istrinya dan iblis untuk keluar dari taman yang indah. Perintah ini menjelaskan bahwa fase bersenang-senang atau bermain-main telah selesai dan masuk fase bekerja. Jadi seperti yang kemarin diterangkan di dalam ayat 36-nya, Allah telah memerintahkan Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya beserta iblis untuk turun dari taman yang indah gitu kan. Taman di sini dibilang, ada yang bilang surga gitu kan. Ternyata menurut tafsir Hasbiah Siddiqi di sini, taman surga di sini adalah taman di dunia gitu. Taman di dunia yang begitu indahnya sehingga apa yang diinginkan Nabi Adam dan istrinya itu selalu ada gitu. Pengen A ada, pengen B selalu ada gitu. Tidak ada yang tidak pernah terlaksana gitu. Pengen ini ada, pengen itu terlaksana. Semuanya terlaksana dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutlah surga gitu. Surganya Nabi Adam itu di situ gitu. Kemudian di sini diterangkan di ayat ini, karena telah melakukan gitu, karena Nabi Adam alaihissalam dan istrinya ini telah tergoda oleh iblis gitu ya. Sehingga Allah mengusir mereka dari taman itu, taman yang indah itu gitu kan. Nah, sehingga makanya dijelaskan di sini, fase bersenang-senang atau bermain-main telah selesai. Masuklah untuk fase bekerja. Di dalam fase ini gitu ya, Hasbiah Siddiqi membaginya kepada dua. Yang pertama petunjuk dan iman, yang kedua kufur dan rugi. Artinya apa? Di sini dijelaskan bahwa Nabi terakhir itu sudah dikatakan bahwa akan ada Nabi terakhir membawa petunjuk untuk umat Adam alaihissalam. Itu akan kebagi dua nih anak cucu Adam itu, katanya kan akan kebagi dua. Yang pertama, mereka yang mengikuti petunjuk Allah sehingga mereka beriman, dan yang kedua, mereka akan mengingkari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka kufur dan rugi. Itu adalah fase ketika anak cucu Adam akan ada gitu ya. Jadi dalam ayat ini pun gitu, dalam ayat ini pun sudah jelas gitu. Jadi anak cucu Adam itu telah dijelaskan bahwa kita tuh gitu kan, kita tuh anak cucu Adam kan gitu. Kita itu dari tahun dulu sampai tahun yang akan datang gitu, pasti selalu terbagi dua. Orang yang beriman yang mengikuti petunjuk Allah, atau orang yang kufur yang mengingkari dari petunjuk Allah itu. Kemudian di sini, fa'imma ya'tiyakum minal huda, jika kemudian datang petunjuk dariku, jika Tuhan memberikan petunjuk kepada keturunanmu dengan mengutus para rasul, pembawa syariat dan pendukung kitab yang diturunkan kepadanya, serta menyampaikan kepada keturunannya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi dan Rasul atau kepada semua umat anak cucu Adam itu 4 kitab yang kita wajib imani. Zabur, Taurat, Injil, dan terakhir kitab suci Al-Quran. Semua 4 kitab itu ya, semua 4 kitab dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa semuanya diwajibkan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diterangkan Allah itu ahad gitu. Allah itu tiada bandingannya, Allah itu tunggal gitu. Jadi 4 kitab itu gitu ya, 4 kitab itu menerangkan itu semua gitu, karena yang membawanya Nabi dan Rasul yang sudah dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya di sini disampaikan kan, ketika
Rasul yang membawa petunjuk itu, gitu kan, Rasul yang membawa petunjuk itu, kalau kita beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti petunjuknya, baik itu hadis dan Al-Quran, ya, maka kita sudah dijamin kebahagiaannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada yang bilang di sini dikatakan kita sudah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita mengikuti petunjuk yang telah Allah titipkan, gitu ya, yang telah Allah risalahkan kepada Rasul dan Rasul menyebarkannya kepada umatnya. Gitu. Faman tabi'a huda, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim walahum yahjanun. Tentulah nasib mereka tidak perlu dikhawatirkan dan dirisaukan. Jadi ketika di sini dikatakan barang siapa yang mengikuti, gitu kan, yang mengikuti petunjuk Allah dan Rasulullah, insya Allah dia tidak akan tersesat dan dia sudah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kesana, gitu, orang yang selalu mengikuti petunjuk yang telah dirisalahkan, gitu, yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadisnya dan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui ayat suci Al-Quran. Itu kemudian di sini ayat berikutnya, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina, dan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat kami, gitu. Semua anak keturunan Adam yang mengingkari dan mendustakan ayat-ayat Allah tidak akan dan tidak mau mengimaninya, gitu kan, atau mendustakan ayat-ayat Allah adalah suatu kekufuran, baik karena tidak membenarkan Rasul ataupun karena sebab yang lain. Kadangkala kekafiran itu hanya bersemi dalam hati, sedangkan lisan membenarkannya, seperti perilaku orang-orang munafik. Jangan sampai kita termasuk kepada orang-orang munafik yang di jasad kita selalu melaksanakan perintah-perintah Allah, tapi hati kita menolak, gitu ya, hati kita menolak ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Orang-orang yang mengingkari ajaran Allah dan Rasulullah Muhammad SAW telah ditetapkan oleh Allah dalam ayat ini, dijamin oleh Allah dalam ayat ini adalah jaminannya adalah neraka jahanam. Naudzubillah summa naudzubillah. Ayat-ayat ini adalah gambaran untuk kita semua. Allah telah menjelaskan dari zaman Nabi Adam alaihissalam, telah dijelaskan bahwa anak cucu Adam ini akan terbagi dua fase, akan terbagi dua golongan orang yang beriman, golongan orang yang musyrik atau orang yang kufur, gitu, telah dijelaskan. Dan terbukti di zaman sekarang, gitu, terbukti di zaman sekarang ada orang yang mengimani, ada orang yang beriman kepada Al-Quran dan Al-Hadis, ada juga orang yang mengingkari ajaran-ajaran Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka dari itu mari kita sama-sama pelajari Al-Quran sedikit demi sedikit, gitu ya, sedikit demi sedikit isinya, agar kita paham, agar kita tahu isi dari yang disampaikan Al-Quran ini. Dan juga mari kita sama-sama pelajari hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW. Banyak miliaran hadis, gitu ya, miliaran hadis yang disampaikan Rasul. Minimal kita tahu dulu hadis-hadis yang inti-intinya untuk kita beribadah, petunjuk kita untuk beribadah. Itu isi dari ayat 38 dan 39 ini. Dan mudah-mudahan dengan kita tahu isi dari ayat ini, mudah-mudahan kita selalu meningkatkan ibadah kita, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita mendapat jaminan surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tujuan kita hidup di dunia itu adalah itu, gitu. Gak ada yang lain, gitu kan, gak ada yang lain. Sudah meninggal mah
semua ditinggalkan, gak akan dibawa. Rek boga mobil 10 ge moal dibawa geus paeh mah gitu kan. Rek boga imah loba ge moal dibawa gitu. Rek nubeung hareusa kumaha pun sudah meninggal mah tetap baju nama baju oe gitu, baju bodas gitu kan. Gitu. Eueuh nu maturan di jero ge gitu kan, gak ada yang menemani gitu. Secinta-cintanya istri kita kepada kita itu mau daekeun maturan di kuburan mah gitu kan. Gitu. Ya itulah bekal kita di sini. Mari kita sama-sama apa yang diajarkan di dalam Al-Quran dan hadis, mari kita sama-sama laksanakan, jangan kita tolak. Mungkin itu aja, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.